Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilatul Fawaid Adz-Dzahabiyyah, risalah qasirah nomor 75, surga dunia sebelum surga di akhirat. Saudaraku, semoga Allah selalu merahmati Anda dan keluarga tercinta. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, "Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulul marjuwul ijabah an yatawallakum fid dunya wal akhirah wa an yasbigha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa an yaj'alakum mimman idza an'ama alayhi syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adznaba istaghfar." Saudaraku yang dirahmati Allah, beliau mengatakan tak ada daya dan upaya kecuali dari Allah yang maha tinggi dan maha agung, yang senantiasa diharapkan terijabahnya doa. Semoga Allah melindungi kalian di dunia dan di akhirat. Semoga Allah melapangkan nikmatnya yang baik itu yang zahir maupun yang batin, dan semoga Allah pula menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur di saat diberi nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, dan semoga Allah menjadikan kalian selalu memohon ampunan kepada Allah ketika terjerumus ke dalam dosa. Ini adalah tanda dari kebahagiaan dan tanda keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Saudaraku, laisal ghina an kathratil arad, walakinal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kaya bukanlah karena banyaknya harta, tapi kaya adalah kaya hati. Satu orang yang merasa cukup. Kebahagiaan diberikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Merekalah yang sebenarnya merasakan kebahagiaan, karena hatinya dipenuhi dengan iman, walaupun mungkin hidupnya sangat sederhana. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Begitulah Allah menyebutkan, siapa saja yang mengerjakan amalan yang saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menyebutkan tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam keadaan ketika beliau sangat tersiksa dan juga kehidupan yang sangat memprihatinkan. Penderitaan demi penderitaan dialaminya di penjara. Tapi ketika beliau dimasukkan ke dalam sel penjara hingga berada di balik dinding, beliau mengatakan, "Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-adab." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang memiliki pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Sebagian salaf mengatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fi lajaliduna alaihi bisuyuf." Sekiranya mereka, orang-orang ataupun raja dan hamba-hamba dari raja di dunia, mereka tahu apa yang ada pada hati kami dari kebahagiaan, niscaya mereka akan memukuli kami dengan pedang. Saudaraku, orang yang bahagia adalah orang yang masuk surga dunia sebelum surga di akhirat. Ibnu Taimiyah mengatakan, di dunia terdapat surga, siapa yang tidak memasukinya, maka tak akan dia masuk kepada surga di akhirat. Ibnu Qayyim menjelaskan, surga dunia adalah cinta kepada Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatnya, merasa tenang dan tuma'ninah ketika bermunajat kepadanya, cinta hanya untuknya, takut dan harap juga kepadanya, selalu bertawakal, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim, aw takshifu anhu kurbatan, aw taqdi anhu daynan, aw tatrudu anhu ju'an, wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabu ilayya min an atakifa fi hadal masjid, yakni Masjid Nabawi ay Masjid Madinah syahra." Kata beliau, "Ahabun nasi ilallah,"
Sesungguhnya manusia yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Dan amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat dicintai adalah membuat satu orang bahagia, memasukkan, yakni tudkhilus surur, ay as-surur tudkhilhu ala muslim, memasukkan sepotong kebahagiaan kepada diri satu orang muslim. Dia adalah keutamaan yang sangat Allah cintai. Au takshifu anhu kurbah, atau dia mengangkat kesulitan pada orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau dia membayarkan utang, atau juga termasuk menghilangkan ju'an, lapar pada orang lain. Maka sesungguhnya, kata Nabi, aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan saudaraku, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Saudaraku, membuat orang yang bahagia adalah kebahagiaan. Mengangkat kesulitan adalah sebab dari kemudahan. Mengenyangkan orang yang lapar adalah kemuliaan. Dan amalan yang paling baik tentunya lebih baik daripada nafilah. Lihatlah, Al-Hasan Al-Basri pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Lalu beliau mengatakan kepada murid-muridnya, hampirilah Thabit Al-Banani yang sedang i'tikaf, bawalah ia bersama kalian. Saudaraku, belajarlah dan teruskan menuntut ilmu. Dan jangan pernah lelah, amalkan, dakwahkan, dan bersabarlah. Niscaya kita akan bahagia. Mudah-mudahan athar dari Abdullah bin Umar bahwasanya mencintai dan juga berusaha memberikan manfaat yang terbaik kepada manusia adalah amalan yang sangat Allah cintai, yang menjadikan kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Nas'alullah at-taufiq wa sadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.